Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, jangan lupa ya, tetap semangat belajar di rumahnya. Karena belajar di rumah itu asik dan menyenangkan. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Uspa. Pada tahun ajaran baru ini, Bu Uspa akan mengajarkan muatan bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini, Bu Uspa akan menjelaskan tentang ide pokok dan kesimpulan. Akan tetapi, sebelum Bu Uspa menjelaskan lebih jauh tentang ide pokok dan kesimpulan, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, pembelajaran hari ini dapat dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, Bu Uspa akan menjelaskan ide pokok dan kesimpulan. Akan tetapi sebelum Bu Uspa menjelaskan, disiapkan dulu ya. Yang pertama, disiapkan buku paket tema 1. Yang kedua, alat tulis beserta buku tulis. Nanti di video ini kalian catat informasi-informasi penting yang akan Ibu sampaikan pada video ini. Sudah ya anak-anak? Kalau sudah disiapkan, lanjut ya kita ke materi ide pokok dan kesimpulan. Yang pertama yang akan Bu Uspa jelaskan adalah tentang ide pokok. Sebelum Bu Uspa jelaskan, coba Bu Uspa pengen tahu siapa yang masih ingat apa itu ide pokok? Betul, ide pokok adalah inti atau gagasan utama pada sebuah cerita atau paragraf. Biasanya ide pokok terletak di awal atau di akhir paragraf. Ide pokok juga bisa disebut dengan gagasan utama atau pokok pikiran. Ingat ya, ide pokok adalah inti atau gagasan utama pada sebuah paragraf atau cerita. Baik, Bu Uspa lanjutkan ya. Selanjutnya, bagaimana sih Bu cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf? Nih, Bu Uspa akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukan ide pokok. Di sini Bu Uspa akan menjelaskan ada 5 cara atau 5 langkah dalam menentukan ide pokok. Diingat ya, disimak baik-baik. Boleh ditulis di buku catatannya masing-masing. Yang pertama, bacalah keseluruhan paragraf. Ingat ya, yang pertama, bacalah keseluruhan paragraf. Kita harus membaca keseluruhan paragraf dari awal sampai akhir. Yang kedua, baca kalimat demi kalimat sehingga kalian nanti akan menemukan ide pokok paragraf. Dibaca ya anak-anak, dibaca dari kalimat 1 sampai kalimat terakhir. Di awal Bu Uspa sudah menjelaskan, di sini Bu Uspa akan mengingatkan lagi bahwa ide pokok bisa terletak di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Pinter. Yang ketiga yaitu tulislah informasi-informasi penting atau digarisbawahin informasi-informasi penting yang kalian dapat dalam tiap paragraf. Yang keempat yaitu kita bisa mengambil ide pokok dalam kalimat utama. Yang terakhir atau yang kelima langkahnya yaitu kesimpulan dari paragraf. Kalian bisa mengambil kesimpulan paragraf untuk dijadikan ide pokok paragraf.
Ingat ya, ada 5 langkah atau cara dalam menentukan ide pokok paragraf. Bu Puspa menjelaskan tentang pengertian ide pokok dan cara menentukan ide pokok. Sekarang Bu Puspa akan memberikan satu contoh paragraf. Mari kita bersama-sama cari jawaban yang tepat ide pokok paragraf. Bisa dilihat pada video berikut ini. Jangan lupa ya disimak dengan saksama. Baik anak-anak, langsung saja ya ke contoh soal. Di sini Bu Uspa akan membacakan satu contoh soal tentang menentukan ide pokok paragraf. Diperhatikan ya. Carilah ide pokok dari paragraf di bawah ini. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air, dan memperindah kehidupan di bumi. Adapun manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan untuk tumbuh berkembang menjadi besar. Tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan yang dapat menghasilkan energi dan vitamin. Seandainya tidak ada tumbuhan di muka bumi ini, maka tanah-tanah akan jadi tandus, gersang, dan semua makhluk hidup akan kekurangan bahan makanan yang lambat laun akan mati. Baik anak-anak, mari kita analisis bersama-sama ya. Kita praktekkan 5 langkah menentukan ide pokok paragraf yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan paragraf. Tadi Bu Puspa sudah membaca keseluruhan paragraf dari awal sampai akhir. Yang kedua, baca kalimat demi kalimat. Tadi juga Bu Puspa sudah membaca kalimat demi kalimat dari kalimat awal sampai kalimat terakhir, di mana dalam paragraf ini terdapat 4 kalimat. Yang ketiga, tandai informasi penting dari tiap paragraf. Di sini Bu Puspa sudah menandainya dengan menggunakan warna merah, di mana pada kalimat pertama terdapat informasi penting yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia. Kalimat kedua, manfaat tumbuhan bagi hewan. Kalimat ketiga, tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Dan kalimat terakhir, jika tidak ada tumbuhan di muka bumi ini, maka tanah-tanah akan tandus, gersang, dan semua makhluk hidup akan kekurangan bahan makanan. Selanjutnya yaitu tentang menggunakan kalimat utama, di mana setelah mengetahui informasi penting tersebut, dapat kita ketahui bahwa kalimat utama dari paragraf ini yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia dan manfaat tumbuhan bagi hewan. Kalimat utama tersebut bisa dijadikan sebagai ide pokok paragraf. Langkah terakhir yaitu kesimpulan paragraf. Dari membaca keseluruhan, membaca kalimat demi kalimat, menandai informasi penting, menggunakan kalimat utama, diperolehlah kesimpulan. Dari keseluruhan kalimat paragraf ini membahas tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan manfaat tumbuhan bagi hewan, sehingga diperoleh kesimpulan manfaat tumbuhan bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, jawaban yang tepat, ide pokok dari paragraf tersebut adalah manfaat tumbuhan bagi semua makhluk hidup, yaitu bagi manusia dan bagi hewan. Baik anak-anak, Bu Puspa akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Bu Puspa di sini akan memberikan materi pengertian kesimpulan, simpulan yang baik, dan juga yang terakhir yaitu cara menentukan kesimpulan. Kita bahas satu-satu ya. Sekarang yang pertama yaitu pengertian simpulan. Simpulan adalah ringkasan atau rangkuman suatu cerita atau suatu paragraf. Simpulan biasanya bisa terletak di akhir paragraf.
Bagaimana sih Bu cara membuat simpulan yang baik? Nih Bu Puspa jelasin ya. Cara membuat simpulan yang baik harus memenuhi hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, kosakata baku. Yang ketiga, pernyataannya dari khusus ke umum. Yang keempat, intisari dari sebuah cerita atau tulisan. Dan yang kelima, pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kunci utama kalimat. Paham ya? Kalau sudah paham, sekarang Puspa lanjut cara menentukan simpulan paragraf. Ada 4 cara dalam menentukan simpulan paragraf. Sebelum Ibu lanjut, diperhatikan ya. Yang pertama yaitu perhatikan paragraf terakhir. Biasanya kalimat terakhir paragraf ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, maka dari itu, dan oleh karena itu. Yang kedua, tentukan ide pokok paragraf. Yang ketiga, cek antara kalimat hubungan sebab dan akibat. Biasanya hubungan sebab akibat ini terletak pada awal paragraf dan akhir paragraf. Yang terakhir yaitu kita perhatikan paragraf paling terakhir. Biasanya paragraf terakhir ini memuat simpulan dari sebuah cerita. Simpulan dari video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, ide pokok adalah inti atau gagasan utama dari suatu paragraf. Yang kedua, ada 5 cara dalam menentukan ide pokok. Yang ketiga, simpulan adalah ringkasan atau rangkuman sebuah cerita ataupun paragraf. Yang keempat, ada 4 cara dalam menentukan simpulan. Sebagai tugas evaluasi, kerjakan buku tematik 1 halaman 71 sampai 76 yang bermuatan bahasa Indonesia. Tulis jawaban di buku tulis dan difoto. Kemudian kirim ke nomor wali kelas masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa ya, sebagai bukti kehadiran, ketik nama dan kelas pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.